Ya, saya langsung saja kalau begitu untuk melanjutkan kembali ke Mas Johan dan juga Mbak Sierra. Tadi dikatakan ini berkali-kali mungkin yang sering diulang begitu ya, ada asap pembawa nikmat sebenarnya. Adakah juga yang tampak di hadapan Anda berdua pada saat Anda berada di sana, berada di Padepokan itu? Ya. Jadi kalau sepengetahuan saya beranjak tahunnya dari Cisaat, terus ke Kemang, terus ke Pondok Indah. Kalau ke Puncak saya memang belum pernah. Puncak ini apa? Villa? Villa, Oh, ya oke. saya belum pernah. Tapi istri saya yang kalau memang ulang tahun AA itu selalu diundang. Kebetulan kami selalu diundang, cuman saya kan ya saya pekerja jadi saya harus kerja. Saya tidak pernah menemukan yang namanya aspat dan lain-lain itu saya tidak pernah menemukan. Anda, Mbak Sierra, pernah menemukan itu juga? Tidak sama sekali. Pernah mendengar cerita kah atau? Kalau Isu dari mungkin dulu ya. iya. Saya kadang-kadang pengen tahu apa benar sih gitu loh. Tapi kok saya setelah pulang saya bilang, Tidak "Kok akan aku nggak mengulik lihat ya?" keingintahuan Anda begitu ketika berada di sana untuk mencari tahu lebih lanjut? Nggak ada sih. Enggak ya? Karena itu memang saya setiap kali datang itu pada event-event kan. Jadi saya datang ya nanti jam 11, jam 12 saya pulang. Oke. Ya pasti kedua beliau ini pasti tidak tahu karena apa kan beliau ini kan dari media pastinya. Kalau diketahui nanti wah keluar lagi. Tapi Mbak Sierra kan tidak. Beliau jurnalis. Jurnalis. Oke, kalau Mas Johan boleh kita katakan sebagai jurnalis, tapi kalau Mbak Sierra kan sebenarnya tidak begitu. Anda pasien juga kan Suaminya sebenarnya. jurnalis. Gatot itu Dia bukan tidak, jurnalis, suaminya jurnalis. Oke. Gatot itu tidak merangkul laki-laki, dia nggak mau. Iya. Perempuan yang dia suka. Mbak Sierra perempuan loh. Ya mungkin karena dia tahu ya Ya, tahu ada jurnalis. suaminya. ya. Sorry, pada saat itu Jurnalis. ikatan Anda sudah suami istri pada saat di Padepokan? Jadi waktu di Padepokan itu kami justru bertemu di Padepokan. Oh. Kami bertemu di Padepokan, kami couple, kami pacaran, lalu nggak lama kami menikah. Dan kami pun info ke AA, kami akan menikah, kami pacaran seperti itu. Kayak gitu dan AA ya udah blessing aja. Oke, artinya. Anda pada Sebentar. Ya. Saya mau protesin. Mengatakan bahwa di Padepokan itu artis. Oke, ini yang saya mau tanyakan sebenarnya ke Mas Nah, Johan. iya. Anda sebagai seorang wartawan infotainment pada saat itu, benar tidak sih dalam Padepokan AA itu banyak artis sebenarnya? Zaman saya ke sana hanya Ya. ada dua, Reza dan Elma. Itu dia itu. Tidak ada yang lain yang Tidak Anda ada, kenal? sampai di Pondok Indah pun saya nggak melihat ada artis Pejabat lain. daerah mungkin atau pejabat Nggak yang ada. mungkin Anda kenal? Nggak ada pejabat kalau pejabat daerah saya cuma sempat dengar bahwa ada salah satu pejabat daerah di Kalimantan yang dekat dengan AA. Tapi saya tidak melihat sosok seperti apa, saya nggak tahu saya. Saya Oke. tambahkan. Ya. Betul kata Johan bahwa yang datang itu cuman Elma dan Reza di situ. Hanya Yang dua. lain-lain juga banyak cewek-cewek, semua mengaku artis. Oke. Nah, tapi ini cewek-cewek ini kan banyak sekali ngaku artis. Pada main sinetron itu, figuran 2 kali lewat Mundan Mada depan warung, udah mengaku bahwa dia artis. Ini padahal dia cuma figuran, ekstras kalau sekarang. Oke. Saya tahu semua ngaku kemana-mana. Saya artis, film apa? Film tukang bubur Haji. Loh, saya main di situ. Ya saya kan ada depan warung 2 kali Mundan Mandir. Oke. Bukan artis. Jadi yang cuma artis yang betul cuma Elma dan Reza Tamati. Oke, itu yang Elma juga Anda orang tahu. film dan sinetron, Ya. Reza Tamati sebagai orang Penyanyi. sebagai penyanyi. Jadi nggak ada. Oke. Jadi jangan katakan bahwa artis itu nggak bodoh-bodoh amat. Oke, baik. Iya. Pak Roni, apakah memang korban Anda juga pernah sempat menceritakan begitu bahwa tertarik untuk menuju ke Padepokan karena memang melihat ada 2 artis di sana? Korban yang melapor dan meminta kami mendampingi, dia tidak melihat bahwa ada sosok artis di sana. Artinya dia tidak mengetahui secara pasti soal Padepokan itu Ya, sendiri? setelah sampai di sana, setelah beberapa hari baru dia tahu ada namanya Reza gitu ya, dan Reza juga punya peranan di sana. Sebagai apa? Dia punya peranan terhadap perilaku si Gatot ini. Perilaku apa ini? Jangankan Reza, istrinya Gatot yang namanya Dewi Aminah pun punya peranan yang sangat penting. Ikut menggiring maksudnya. Ya, ada perlakuan seksual yang menyimpang gitu ya, yang dilakukan oleh Gatot. Gatot itu bisa menghibur, Oke. agak serem ya kalau ngomong. Korban Anda CT begitu ya, Ya. apakah memang juga sempat menceritakan kepada Anda begitu terkait dengan apa sebenarnya yang dilakukannya di sana? Benarkah tadi yang seperti dikatakan warga setiap hari Sabtu ada pengajian, memang seperti itu? Betul. Adakah pengajian itu kemudian kegiatan keislaman yang dilakukan di sana? Korban hanya menceritakan apa yang dialami sampai dengan terjadi namanya pencabulan itu ya. Pencabulan yang dilakukan Gatot itu semuanya dilakukan di tempat yang berpindah-pindah, kemudian selalu diawali dengan yang namanya aspat, Oke. yang kata Gatot itu adalah makanan jin. Selalu diberikan. Selalu diberikan.
dan perlakuan apa namanya seksual yang menyimpang itu juga dilakukan oleh beberapa perempuan yang ada di situ, dan hanya A. Gatot sendiri, dan dipaksakan untuk melakukan hubungan sejenis, dan A. Gatot melakukan hubungan dengan wanita lain, kemudian nanti mereka bergilir. Gitu. Oke, maaf, saya pertegas kembali. Apakah yang Anda katakan barusan menurut pengakuan dari CT itu sendiri memang dilakukan di Padepokan? Padepokan, ada di Padepokan, ada juga di rumah yang di Kemang, Pondok Indah gitu. Kalau di Padepokan tepatnya berada di mana? Nah, ritual tersebut dilakukan? Berada pasti di kamarnya, pasti di kamar. Di kamar Agathot? Di kamar, ya. Di pekarangan. Di kamarnya, dan itu juga disaksikan oleh istrinya Agathot, juga disaksikan oleh Reza, itu disaksikan. Artinya tidak dilakukan secara sendiri begitu ya? Ada juga orang lain yang ada juga menyaksikan sendiri, itu? ada juga mereka berdua kadang di hotel, gitu ya. Ini Dan tulung-tulung. klien kami ini kan dia 2007, 2010 dia pernah hamil, usia kehamilan itu 2 bulan, dipaksa menggugurkan kandungan itu. Oleh siapa? Oleh istrinya Agathot. Dan Dewi Aminah itu yang mengantarkan untuk menggugurkan kandungan itu. Kemudian berjalannya waktu, klien kami CT ini juga dia hamil. Dan dia melahirkan, dia keluar dari Padepokan itu, dan dia keluar, dia melahirkan di luar. Sebentar, Dan Pak Roni, apakah Gatot bertanggung jawab dengan anak yang dihamil? Oh iya, dia bertanggung jawab ya. Dan anak itu udah berusia 4 tahun. Pada saat pertama kali dilakukan peristiwa tersebut begitu ya, diajak untuk berhubungan begitu oleh AA Gatot. Apakah memang ada paksaan dari AA sendiri atau memang korban juga, atau ibaratnya adalah suka sama suka begitu? Ya, jadi gini, kami laporkan Agathot dugaan pemerkosaan dan pencabulan itu. Jadi seseorang diperkosa itu bukan persoalan paksa aja, tapi dibuat anak itu tidak berdaya. Tidak berdaya dimulai dengan apa? Dengan aspat itu. Ya kan, tidak berdaya, kemudian dengan menyatakan bahwa dia ini adalah rajanya jin, malaikat. Kemudian juga ada ancaman-ancamannya, kamu jangan macam-macam sama saya. Ya, kalau kamu macam-macam sama saya bisa hilangkan kamu ke alam jin sana. Kamu bisa celaka kalau kamu keluar. Itu adalah kata-kata mukjizat dari seorang Agathot begitu ya. Nah, banyak orang bertanya, kenapa baru sekarang? Gitu ya. Nah, saya mau katakan bahwa gini, ini kan anak-anak masih di bawah umur. Anak-anak masih, mereka masih mengikuti awam berpikir mereka ketika mereka didoktrin Agathot ya. Ya, mereka ditidurin oleh seorang malaikat. Kemudian mereka takut karena ada ancaman-ancaman itu. Nah, setelah Agathot ditangkap karena persoalan narkotika di Mataram, wah, ini sih bukan malaikat ini. Kesempatan begitu ya menurut mereka. Ternyata makanan jin ini sabu. Nah itu. Apakah memang dengan usia seperti itu tidak mengetahui bahwa ini adalah sabu atau benda terlarang begitu? Mereka kadang nggak mengerti kalau itu sabu. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Ya jangankan dia 16 tahun, Reza aja masih. Yang udah dewasa. Ya, saya ke Mbak Syara terakhir begitu ya. Mbak Syara, kalau Anda mungkin yang lebih lama berada dalam Padepokan itu, kalau Anda lihat apakah memang Anda juga sempat berkeliling ke arena Padepokan itu sendiri? Kalau tadi dikatakan boleh memasuki kamar AA Gatot gitu. Apakah Anda juga diperbolehkan untuk berjalan-jalan keliling Padepokan? Boleh, karena semua yang datang ke sana itu sudah seperti dianggap keluarga. Seperti dianggap keluarga, kita makan di ruang makannya yang di tengah. Kemudian kalau kita pengen istirahat, di belakang ada taman yang untuk istirahat. Kalau kita mau melakukan ibadah, ada di musola. Seperti itu. Anda kalau juga kita sempat melihat kedua artis itu berada di sana? Sering, kita sering jumpa. Dan makanya saya tuh kaget, AA itu tipikal orang yang sangat hormat terhadap kedua orang tuanya, ada di sana. Mertuanya pun ada di sana, adik-adiknya ada, kemudian pamannya juga ada, dan saya sangat dekat dengan mereka gitu loh. Kita berbaur kok di situ. Cukup kaget juga mungkin Anda kalau mendengar kasus adanya dugaan pelecehan dan juga pencabulan gitu ya. Saya sampai saya cross check ke teman saya, itu benar tuh AA, saya bilang begitu. Saya sampai memastikan gitu loh. Baik, sebelum saya tutup mungkin sebelum saya ke Om Anwar, saya kembali ke Pak Roni. Pak Roni, ini yang melapor baru satu sebenarnya. Total sebenarnya ada berapa sih korban kita ini? Yang sudah berikan kuasa ke kami di kantor Elsa Sarif itu ada 8 orang. Jadi kami kan lapor karena mereka waktu itu kejadian masih di bawah umur, jadi harus minta persetujuan dari orang tua dulu. Gitu ya. Jadi kami harus menyiapkan. Artinya nanti akan ada laporan lanjutan. Pasti ada. Om Anwar, terakhir Anda melihat tetap loh jadi sebagai seorang artis sebenarnya.
Pak Gatot, kalau tadi Anda mengatakan kalau kita ibaratkan Gatot sebagai Hitler begitu ya. Ya. 32 apa tadi Anda mengatakan yang bisa merusak dunia? 3/4 dunia 3/4 dunia iya. dihancurkan. Iya. Tapi dia sama rakyatnya baik. Oke. Iya, kan? Mengapa Anda menyamakan dengan Hitler? Apakah Gatot juga akan dipandang seperti itu? Oh tidak, cuma kira-kira analogi aja, ya kan? Nah, tapi yang jelas buat saya, ini juga yang terpengaruh ini kan berarti kemampuan intelektualitas juga kurang. Misalnya seperti Sierra tadi bilang, bahwa yang ada sana tuh banyak yang datang yang karena sakit diabetes, ya kan? Nah, dia berobat sama Gatot yang kena diabetes tinggi. Ya, kena diabetes baru kemarin-kemarin, Bang. Baru 3 tahun yang lalu. Ya karena banyak ngobatin yang diabetes kali. Nah, beliau itu kena diabetes sering minumnya tuh minum-minuman kaleng, Bang. Oke. Itu. Sudah itu kan dia katanya bisa mengetahui menerawang masa depan. Ya. Mengetahui apa yang akan terjadi. Kok dia nggak tahu dia lagi nyabu di depan ada polisi? Oke. Dia udah mempersiapkan diri kabur. Oke. Iya kan? Oke, baik. Om Anwar terima kasih sekali. Pak Roni terima kasih. Kami nantikan terus kalau memang masih ada korban-korban lain yang akan melapor begitu ya. Kita tunggu informasi berikutnya. Mbak Syera dan juga Mas Yohan terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami seperti apa sebenarnya Padepokan Brajamusti itu sendiri. Dan pemirsa kami harus akhiri perbincangan kita di Talk to News. Saya Rizka Indah pamit. Selamat malam.